Gadis itu berjalan pelan-pelan dengan telanjang kaki kembali ke kamarnya. Dia memegang sepatu usang ayahnya di tangannya. Dia mengeluarkan batang pohon yang sudah disiapkan sebelumnya. Dia dengan teliti mengukur ukuran sepatu. Kemudian dia memasukkan batang pohon yang sudah diukur ke dalam tasnya. Keesokan harinya, Oli pergi ke toko. Dia mengangkat tabung koin dan menghantamnya ke lantai dengan keras. Dengan tangan kecilnya yang polos, dia menghitung koin-koin di lantai. Namun pemilik toko memberitahunya bahwa uangnya tidak cukup, dan mengusirnya keluar. Oli memanfaatkan waktu ketika pemilik toko membersihkan pecahan kaca. Dia meletakkan tasnya. Dia melepas jaketnya. Langsung menuju ke kamar mandi. Ambil ember dan sapu lantai. Dengan mahir membersihkan lantai. Bahkan membersihkan debu di rak sepatu dengan teliti. Bahkan pelanggan yang datang dan pergi pun memuji Oli. Dia benar-benar seperti jaket hangat dari ayahnya. Aku mencintai ayahku. Oli setelah selesai membersihkan bagian atas sepatu, akan diletakkan seekor burung banga origami di sampingnya. Saat Olie selesai membersihkan, bos datang dan bertanya kepada Olie tentang ukuran sepatu ayahnya. Olie mengambil ranting dengan ukuran yang pas. Kamu pintar sekali, tunggu di sini. Melihat usaha Olie, bos memberinya sepasang sepatu baru. Dan sisi lainnya, ayah dan kakak Tia pergi menjemput Olie di sekolah. Namun mereka diberitahu bahwa Olie sudah pergi pagi tadi. Ketika mereka mencari-cari dan bersiap pulang untuk mencarinya, Olie sudah menunggu di rumah sejak lama. Ayah menegur Olie dengan cemas. Tia khawatir adiknya terluka. Segera membawa pergi Olie. Ketika ayah melihat sepatu yang dibawa pulang oleh Olie, langsung merasa menyesal. Anak perempuan berusaha keras membeli hadiah untuk dirinya sendiri. Namun malah berteriak pada anak perempuannya. Tia memberitahu ayahnya untuk pura-pura tidak melihat hadiah. Dia membungkus ulang sesuai kebiasaan adiknya. Ayah berkata kepada Tia, jika terjadi sesuatu padanya, pastikan untuk merawat adik dengan baik. Tia langsung menyetujuinya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Oli dengan hati-hati membawa hadiah ke depan ayahnya. Mengucapkan selamat ulang tahun dan berharap ayah tidak marah. Ayah dengan senang menerima hadiah itu. Memakai sepatu kulit yang baru, penuh dengan rasa terima kasih kepada Oli. Namun, Tia tidak bisa merasa senang sama sekali. Dia tahu ayahnya menderita penyakit serius. Hanya karena keluarga tidak memiliki asuransi, dia terlambat pergi berobat. Ayah memberi alasan bahwa ada urusan yang harus ditangani. Berjanji akan membawa kue manis saat kembali untuk anak perempuannya. Dia menemui ayahnya yang kaya raya, Terry. Namun tidak menyebutkan situasi saat ini. Hanya meminta ayah, jika terjadi sesuatu pada diri sendiri, pastikan merawat kedua anak dengan baik. Ayah dengan wajah penuh ketidaksukaan mengira itu adalah permintaan tanda tangan dari menantunya. Dia sama sekali tidak peduli dengan tanda tanganmu. Sasha meninggal 9 tahun yang lalu. Melahirkan cucu perempuan Anda. Ketika Terry menyadari, anaknya sudah pergi jauh. Ayah merasa ragu saat melihat kue mahal itu. Namun demi putrinya, dia tetap membelinya dengan gigih. Namun di perjalanan pulang, kondisinya semakin parah. Tanpa sadar tersandung dan berjalan ke tengah jalan. Saya berjanji memberikan mereka sepotong kue. Tia dan Oli masih menunggu ayah di rumah. Tidak disangka yang mereka tunggu adalah kabar duka kepergian ayah. Hanya tersisa kedua saudara perempuan itu saling bergantung. Setelah mereka sederhanakan pemakaman ayah, mereka didatangi oleh tetangga kreditur yang menagih hutang. Untungnya kehadiran polisi yang tepat waktu menghentikan tetangga. Melihat kedua saudara perempuan yang malang, polisi meninggalkan sedikit uang saku untuk mereka. Tetangga ingin merebut rumah. Segera menelepon panti asuhan. Sisi lain, kakek Terry mengetahui berita bahwa anaknya telah meninggal di surat kabar anak lelakinya. Dia langsung mengirim orang untuk mencari tempat tinggal anaknya. Sementara itu, karyawan panti asuhan sudah datang ke rumah untuk membawa kedua saudara perempuan pergi. Namun akan dikirim ke tempat yang berbeda, agar tidak dipisahkan dari adiknya. Tia ingin membawa Oli ke kota untuk mencari kakek. Mereka membawa satu-satunya foto kakek. Mengikat cincin pernikahan orang tua dengan tali. Satu dipegang oleh masing-masing. Sasha, ibu. Demi ayah. Sekarang, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Aku, kamu, dan ayah ibu. Kemudian melarikan diri dari jendela rumah. Namun mereka baru saja keluar. Mereka bertemu dengan kakek yang belum pernah dikenal. Namun pertemuan singkat ini, benar-benar mengubah nasib kedua saudara perempuan itu. Saat menunggu bus, kedua saudara perempuan dihadang oleh preman. Melihat kakaknya diganggu, Oli menginjak kaki preman dengan keras. Sementara yang lain mengambil kesempatan untuk mencuri tas. Ketika Tia mengetahuinya, dia meminta Oli untuk menunggu di tempat dan dia mengejarnya. Namun Oli takut sendirian, jadi dia ikut mengejarnya. Namun dia tertabrak oleh mobil yang melaju kencang. Pelaku menabrak membawa Oli untuk melarikan diri.
Dia tidak dibawa ke rumah sakit tetapi dibawa pulang. Tia meminta kembali tas dan memanggil polisi. Dia memberitahu polisi bahwa dia memiliki seorang adik. Setelah kembali, mereka menemukan bahwa Oli sudah menghilang. Tia yang cemas mulai bertanya ke sana kemari. Namun dia ditarik kembali ke kantor polisi. Saat itu, bawahan kakek datang ke kantor polisi untuk mencari tahu keberadaan kedua saudari itu. Tia takut ditangkap dan dibawa ke panti asuhan. Dia melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Bertemu kakek yang belum pernah dikenal sebelumnya sekali lagi. Namun hanya berpapasan sekilas. Malam itu, Tia dikepung oleh preman lagi. Bahkan mereka mulai bertarung dengannya. Beruntung diselamatkan oleh Adi dan mendapatkan kembali tasnya. Setelah merawat luka ringan, mereka kemudian pergi ke sekolah. Mereka membantu Tia menemukan alamat kakek. Sementara itu, Oli akhirnya bangun setelah kehilangan kesadaran sehari. Ibuku. Namun dia telah kehilangan ingatannya. Bahkan dia tidak ingat namanya sendiri. Dia hanya memiliki cincin yang terukir nama ibunya. Hal ini membuat pasangan yang bertanggung jawab merasa campur aduk. Setelah melalui pertarungan pikiran, mereka masih membawa Oli ke stasiun dan meninggalkannya sendirian di sini. Setelah kerumunan berlalu, Oli menyadari dia sendirian. Untungnya, dia bertemu dengan seorang paman baik hati yang mengantarnya pulang. Agar tidak dicurigai, pasangan yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu akhirnya meninggalkan Oli. Namun, Oli tidak pernah mengalami hari yang baik. Sedikit kelalaian saja akan membuatnya dihina oleh wanita gemuk itu. Putri mereka sering membuli Oli. Yang mendukung Oli hanyalah cincin yang diukir dengan nama ibunya. Dan kakak perempuan memutuskan untuk mencari kakek terlebih dahulu sebelum mencari Oli. Ketika sampai di kantor kakek, mereka dihalangi oleh petugas keamanan. Adi dengan cepat menyatakan bahwa Tia adalah cucu Terry. Dan adegan ini tepat dilihat oleh kakek di sampingnya. Melihat cucunya yang terluka, kakek memeluk Tia di dadanya. Setelah mendapat jaminan dari kakek bahwa dia akan menemukan Oli, Tia terkulai lemah di tanah. Kemudian kakek membawanya ke rumah sakit. Ketika Tia bangun, dia bertanya kepada kakek apakah benar seperti yang dikatakan di internet. Kakek tidak membantah. Tapi Tia berharap itu semua tidak benar. Karena ayahnya tidak menandatangani perawatan medis. Namun kekayaan kakek sangatlah melimpah. Setelah beberapa waktu beristirahat, kakek membawa Tia pulang ke rumah. Dan memberikan hadiah besar untuk mencari Oli. Dalam waktu singkat, FBL menemukan mobil si gemuk. Si gemuk menjual mobilnya karena takut dipenjara. Mereka melarikan diri malam hari bersama keluarga. 10 tahun berlalu begitu cepat. Oli hidup kembali dengan nama ibunya. Namun perlakuan terhadapnya tetap sama seperti sebelumnya. Setiap hari hanya bisa makan sisa buah sebagai makan malam. Kakak Tia tidak pernah menyerah dalam mencari adiknya. Begitu ada yang memberikan petunjuk, akan diberikan imbalan besar. Dan Tia juga mencari kakaknya. Dan Tia akhirnya menemukan pasangan suami istri Fatso. Namun mereka mengatakan bahwa Oli sudah pergi sendirian sejak lama. Dan tidak tahu di mana dia berada. Tia meninggalkan selembar kartu nama. Jika bertemu dengan Oli, harap segera memberitahu mereka. Ketika putri Fatso, Lutie, mengetahui hal ini. Merasa tidak puas dengan kemiskinan, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar. Dia diam-diam mengambil cincin Oli. Malam itu, dia menyamar sebagai Oli dan menemukan kakak Tia. Langsung meletakkan cincin di atas meja. Tia yang merindukan adiknya, setelah melihat cincin yang terukir nama ibunya. Yakin bahwa Lutie adalah adiknya sendiri. Kemudian membawanya kembali ke villa kakeknya. Namun sepupu merasa perilaku Lutie sangat mencurigakan. Dan tidak seperti yang dijelaskan kakaknya tentang Oli. Namun Tia masih percaya bahwa Lutfi adalah adiknya. Aku percaya padanya. Menghadapi adik yang telah hilang selama 10 tahun. Tia ingin perlahan-lahan menebus rasa bersalahnya terhadap adiknya. Namun Oli tidak seberuntung itu. Si gemuk takut Oli akan merugikan dirinya. Diam-diam mengusirnya dari rumah. Kakak membawa adiknya berbelanja pakaian sejak pagi. Lutfi yang tidak pernah diperlakukan seperti ini segera menghabiskan semua toko. Tia yang tiba-tiba menjadi gadis kaya menemukan Oli. Menertawakan dia masih melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan. Namun Oli sama sekali tidak mempedulikan kesombongan itu. Lutfi yang marah mendorong Oli. Namun tertimpa kotak yang jatuh, ia masuk rumah sakit. Oli tidak mempermasalahkan dan masih peduli dengan kondisi Lutfi. Namun kakak Tia sangat khawatir bahwa adik palsu akan terluka lagi. Terjadi pertengkaran dengan Oli. Pertemuan pertama kedua saudara perempuan sangat tidak menyenangkan. Setiap orang di rumah mewah merasa bahwa Lutfi tidak memiliki gen keluarga. Maka Bibi mengambil sisir kayunya. Kemudian diserahkan kepada ayah untuk diperiksa. Oli dipecat karena melukai cucu bos. Bahkan kerusakan barang juga dianggap kesalahannya. Sehari Oli tidak hanya tidak mendapat gaji, malah berhutang 2.000. Oli yang tidak punya tempat tinggal hanya bisa mencari perlindungan ke tetangga Ahwei. Dia mendengar dari keluarga Ahwei bahwa sebuah perusahaan besar sedang merekrut. Takdir memang aneh. Oli dan kakaknya, Tia, tiba di perusahaan ini pada saat yang sama. Hanya Tia yang mendapat pendidikan yang baik saat tinggal bersama kakek. Wawancara untuk posisi senior. Sedangkan Oli khawatir tentang mencari nafkah. Meskipun hanya pekerjaan pembersihan, Oli tidak ingin melewatkan kesempatan. Bos perusahaan adalah Adi, yang penuh tipu muslihat dan juga pacar Tia. Untuk merayakan Oli mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar.
Dia menggunakan tabungan bunga untuk memberikan gaun yang selalu diimpikan Oli sebagai hadiah. Namun ketika Ah Wei datang mencari Oli dengan membawa bunga, namun dia menemukan bahwa dia hanyalah seorang pembersih. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Oli berusaha belajar tetapi harus menurunkan martabatnya dengan membersihkan toilet. Sementara Oli sekarang tinggal di bawah naungan orang lain dan memiliki hutang luar. Membuatnya harus menurunkan martabatnya dan tunduk pada kehidupan. Untuk membantu Oli melunasi hutang, Ah Wei pergi ke pasar gelap untuk bertinju. Awalnya dianggap sebagai pertandingan tanpa kejutan. Namun Ah Wei secara tak terduga memperoleh kemenangan. Namun hal ini juga mengganggu kepentingan lawan. Kemudian dia mengirim anak buahnya untuk menghukum Ah Wei dengan keras. Oli merasa bersalah karena hal ini. Dia tahu bahwa Ah Wei sangat mencintainya. Namun, Kak Oli hanya menganggapnya sebagai kakak. Setelah kembali ke kantor, Kak Oli secara kebetulan bertemu kakeknya. Namun, keduanya tidak tahu identitas masing-masing. Dalam percakapan, kakek mengetahui bahwa Kak Oli adalah mahasiswa yang sedang cuti. Meskipun status mereka berbeda. Namun, kakek merasa sangat dekat dengan Kak Oli. Kak Oli yang penuh kasih membuat kakek yang serius tersenyum ramah. Namun, di rumah, menghadapi Kak Oli yang palsu selalu membuatnya tak bisa berkata-kata. Meskipun Tia berharap kakek bisa lebih banyak berbicara dengan adik perempuannya. Namun, perbedaan kepribadian membuat situasi menjadi canggung. Dan Tia bertemu Kak Oli lagi. Saat itu, Kak Oli sedang membaca buku di meja kerjanya. Mungkin kakak memiliki ikatan batin dengan adiknya. Dia tidak marah pada Kak Oli. Mengetahui bahwa Kak Oli sedang cuti kuliah. Namun, bidang yang diminati olehnya sama dengan adik perempuannya semasa kecil. Dia mengatakan kepada Oli bahwa dia bisa terhubung ke perpustakaan elektronik untuk belajar saat senggang. Apakah ini baik? Tentu saja. Saya sangat senang. Terima kasih, tidak perlu. Maaf, tidak akan terjadi lagi di masa depan. Kembali ke rumah. Tia bertanya kepada Lutie mengapa Oli bisa kuliah sedangkan dia tidak bisa. Lutie langsung merasa tersinggung. Sulit untuk hidup sendiri, siapa yang akan mendukungnya untuk belajar? Tia kemudian mengatakan bahwa jika dia bersedia, dia bisa mencari sekolah bagus kapan saja. Namun tidak lama kemudian, asisten memberikan hasil tes DNA Lutie kepada Terry. Hasilnya jelas sudah diantisipasi. Hasilnya jelas. Probabilitas hubungan pukul 0.